Pemirsa, viral seorang emak-emak berhasil mengagalkan aksi pencurian tabung gas 3 kg di kota Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami patah jari kaki usai terkena tabung gas yang dilempar pelaku hingga harus menjalani operasi. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV aksi viral pemilik toko Sri Ernawati saat menggagalkan aksi pencurian tabung gas. Pencurian ini terjadi beberapa hari lalu di tokonya di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat melancarkan aksinya, pelaku mencuri 2 buah tabung gas 3 kg dan hendak kabur menggunakan sepeda motor. Namun korban langsung mengejar dan menarik baju pelaku hingga gas tersebut jatuh menimpa kakinya. Pelaku pun akhirnya gagal membawa barang curian, namun korban mengalami patah jari dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Dia bawa, ibu ngejar. Terus gasnya dijatuhin ke kaki? Iya, kan udah ibu dorongin orangnya. Ya mungkin nggak sempat dia ini lagi, udah gasnya dibuang aja gitu kan. Untuk mengantisipasi pencurian terulang kembali, pemilik toko langsung menyimpan seluruh tabung gas tersebut ke dalam toko. Sementara itu, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolsek Bantar Gebang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 9 orang remaja terekam kamera pengawas saat menyerang toko kelontong dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Akibat penyerangan, 2 orang terluka usai terkena sabetan senjata tajam. Para pelaku menyerang sejumlah remaja yang berada di depan toko dan merusak barang hingga sepeda motor korban menggunakan senjata tajam. 2 orang terluka terkena sabetan senjata tajam dan langsung dibawa ke rumah sakit Kabupaten Takalar. Polisi berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku penyerangan. Keempat pelaku menyerang karena diduga ingin balas dendam namun salah sasaran. Para pelaku ini berboncengan 2 dan 3 sebanyak 5 motor mencari lawang atau dia keliling patroli. Apabila dia menemukan orang, dia langsung menegur. Polisi masih mengejar pelaku lain yang diduga ikut melakukan pengerusakan toko disertai penganiayaan. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah almarhum Prada Luki Cepril Saputra Namo, Pelda Christian Namo dijemput paksa oleh anggota Datasemen Polisi Militer 9-1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelda Christian ditangkap saat tiba di Pelabuhan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Saya lepas baju saya siap. Saya lepas baju saya siap. Iya betul, tapi kan surat gas tunjuk saya dulu. Saya kuana semua. Penangkapan terhadap Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau diwarnai perdebatan. Apa dan pom gitu? Kok tiba-tiba namanya perintah. Dalam video yang viral, Christian Namo sempat menolak dibawa anggota TNI. Ini kalian kami. Beta buka. Abang datang jemput. Ia bahkan membuka bajunya sebagai bentuk protes. Melalui kuasa hukumnya, Christian Namo mempertanyakan dasar hukum dan surat perintah penangkapan resmi. Sebagai tim hukum, kasus hukum, saya Kosma Joko kaget ya. Klien kami tiba-tiba dijemput ya. Dijemput menghadap ke Denpom Kupang tanpa alasan hukum yang jelas. Tadi kami tidak sedang melawan TNI. Kami ingin mengikuti proses dengan menunjukkan surat jelas gitu. Karena klien kami saat ini sedang menghadapi musibah. Usai video tersebut viral, terungkap bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari istri Pelda Christian Namo, Sepriana Paulina Mirpi, terkait dugaan pelantaran keluarga dan pemfitnahan di media sosial. Selain laporan dari istri, pihak Kodim Rotendao juga disebut telah melaporkan Pelda Christian Namo atas dugaan pelanggaran disiplin dan hukum militer. Yang saya laporkan itu suami saya, Pelda Christian Namo. Saya melaporkan terkait video-video live yang mencaci maki, menghina, menghujat saya dan keluarga saya. Dan itu sangat mempermalukan kami, terutama saya dan anak-anak saya, mengganggu psikis kami, mental anak-anak saya perlu jaga.
Saat ini Pelda Christian Namo telah ditahan di Denpom Kupang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan. Alasannya, polisi belum menemukan adanya peristiwa pidana. Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas kasus dugaan pembunuhan diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan dikeluarkan pada Selasa 6 Januari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada istri dari Arya Darupangayunan. Sebelumnya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan ditemukan tewas dalam kondisi wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dalam pemadaman. Untuk pos-pos terdekat bantuan tolong di... Terjadi kebakaran sebuah pabrik produsen styrofoam di Kabupaten Tangerang, Banten. Kembang Jepung, Mako Curug telah sampai di TKP dan saat ini sedang... Banyaknya bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat membakar seluruh isi bangunan. Jalan padat karya, mohon segera diluncurkan. Sejumlah karyawan panik menyelamatkan bahan baku styrofoam yang belum terbakar dan membantu petugas damkar memadamkan api. Selain itu, api nyaris merambat ke permukiman warga. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam proses pemadaman. Ini styrofoam kebakar. Selain styrofoam. Api merambat bang ya? Merambat. Betul warga semua panik bang ya? Panik, jelas panik. Untuk korban jiwa bang? Untuk korban jiwa nggak ada. Kalau penyebabnya kita belum bisa memastikan, nanti biar pihak kepolisian yang menentukan penyebabnya seperti apa. Api pertama kali muncul dari salah satu mesin bahan baku styrofoam. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, dituduh mencuri ponsel seorang satpam klinik kecantikan di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok pemuda. Polisi menangkap 4 orang dan mengejar 2 pelaku lainnya yang masih buron. Inilah rekaman CCTV sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan terhadap satpam salah satu klinik kecantikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya meringkus kawanan pelaku berjumlah 4 orang dan melakukan pemeriksaan secara intensif di ruang unit reskrim Polsek Mariso. Kejadian berawal saat korban dituduh mencuri ponsel milik salah satu pelaku di belakang klub malam elit. Kawanan pelaku yang mengetahui keberadaan korban akhirnya didatangi dan dikeroyok secara bersama-sama meski korban telah membantah. Kami sudah menangkap 4 orang, namun masih ada nama 2 orang yang kami masih cari. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga melakukan pengejaran terhadap 2 terduga pelaku lainnya yang masih buron. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.